Halo semuanya, kembali lagi dengan Mang Ulas di sini. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Police Story. Tapi sebelum saya menjelaskan dan menyebutkan aktor-aktornya, mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah, karena di sini banyak nama-nama yang susah untuk disebutkan. Police Story adalah film Hong Kong bergenre aksi, komedi, dan kejahatan yang dirilis di tahun 1985. Film ini dibintangi oleh aktor legend teman ngopi saya waktu di Hong Kong, tidak lain adalah Jackie Chan yang berperan sebagai Kak Kui. Tapi di sini izinkan saya untuk menggunakan namanya sebagai nama aslinya. Dan di sini dibintangi juga oleh aktor-aktor yang lainnya sebagai Maggie Cheng yang berperan sebagai Amei, pacarnya Kak Kui atau Jackie Chan. Lam Kwak Hong berperan sebagai Inspektur Raymond, Bill Tung berperan sebagai Fireman Bill, Kem Hing Yin berperan sebagai Sersan Man, Brigis Lin berperan sebagai Serina Bong atau sebagai Sekretaris Chu Tao, Chor Yuen berperan sebagai Chow Tao atau sebagai pemain antagonis, dan banyak lagi aktor-aktor yang lainnya. Film ini menceritakan seorang polisi Hong Kong yang berusaha membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan, tidak lain adalah Jackie Chan. Dan bagaimana kisah lengkapnya, maka saksikanlah. Tapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan pada berikutnya. Cerita diawali dengan beberapa anggota kepolisian Hong Kong yang sedang menyamar di kota kumuh dengan bertujuan untuk menangkap kejahatan yang didalangi oleh bos besarnya yang bernama Chu Tao. Namun, operasi penyergapan ini berhasil diketahui oleh anak buahnya dan akhirnya aksi baku hantam dan tembak-tembakan pun terjadi. Jackie Chan berhasil menangkap sekretarisnya Chu Tao. Namun di sini Chu Tao bersama beberapa anak buahnya berhasil kabur melalui mobil mereka dengan menerobos kota kumuh. Namun aksi kabur mereka diketahui oleh Jackie Chan dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam aksi kejar-kejaran, si Chu Tao bersama anak buahnya kemudian lari dengan berjalan kaki menuju kerumunan banyak orang. Dan setelah itu mereka menaiki sebuah bis yang bertingkat dengan menyandra si pengemudi bis. Namun, Jackie Chan dengan aksi kocaknya mengejar bis itu dengan berlari dan melompat bergelantung menggunakan sebuah ujung payung. Saat dalam posisi bergelantung, Jackie Chan terjatuh dari bis tersebut. Namun, dengan tidak menyerah, Jackie Chan mengejar si penjahat tersebut dengan menuruni sebuah bukit dan akhirnya si penjahat tersebut tertangkap. Setelah berhasil menangkap penjahat, Sin pindah ke sebuah kantor kepolisian. Di sini diperlihatkan Paman Bill sedang menyanjung Jackie Chan dan Sersan Man dengan mengatakan bahwa mereka akan mendapat pujian dari Inspektur Raymond. Namun alih-alih akan mendapatkan pujian dari Inspektur Raymond, justru di sini Inspektur Raymond malah mengemili Jackie Chan dan rekan-rekannya bahwa dia hampir saja meloloskan target utamanya, yaitu Chu Tao. 如果有林住個女秘書俾佢嘈生晒，搞到雞飛狗走啊！仲好，嗰度明明係你手噶嘛！喂，你咁講係咩意思啊？啱嘅時候，咩事？ Setelah lamanya diomeli, Inspektur Raymond kedatangan wartawan karena banyaknya yang menerima penilaian positif dari masyarakat. Dan pada akhirnya Inspektur Raymond meminta Jackie Chan untuk menjadi pelaksana pidato wawancara wartawan tersebut. Yes, sir。陳沙展，聽講今次嘅行動你功勞最大喎。歸功於上級英明領導有方啫。
你會唔會為呢件事升級啊？身為警務 Lanjut, karena banyak misi yang berhasil diselesaikan oleh Jackie Chan, kemudian Inspektur Raymond menyuruh Paman Bill untuk merekrut kepolisian baru dan mempromosikan Jackie Chan sebagai polisi teladan. 開始。口大啲，大啲。唉，算啦算啦，做翻你自己啦。 Lanjut lagi, karena kasus ini belum selesai dan harus melakukan persidangan, maka tak mudah buat polisi untuk menjarakan Cutau. Karena dalam kasus ini, dari semua terdakwa yang diberatkan, hanya Cutau yang terdakwanya lebih ringan. Pada akhirnya dari kepolisian memutuskan untuk meminta kerjasama kepada sekretarisnya Cutau, yaitu Selina, yang harus menjadi saksi di persidangan nanti, dengan syarat Selina dibebaskan dari penjara. Demi keamanannya Selina, karena menjadi saksi dari kepolisian, akhirnya Jackie Chan ditugaskan oleh Inspektur Raymond untuk mengawal atau menjaga Selina Pong sampai persidangan dimulai. Akhirnya Selina pun pulang ke rumahnya. 你安全着想咋？得未夠。 Malam pun tiba. Karena merasa tidak nyaman dengan dibuntuti terus oleh Jackie Chan, akhirnya Selina tidak mengizinkan Jackie Chan masuk ke rumahnya dan menutup pintunya. 哎呀，我就 Saat Selina mau ganti pakaian, terlihat seseorang yang memakai topeng mengintip di balik jendela. Orang itu pun menyelinap masuk ke rumah dan mengumpat di dalam lemari. Dan saat mau membuka lemari bajunya, dikiranya Jackie Chan yang usil menakutinya, ternyata itu adalah penjahat yang mau membunuhnya. Dan akhirnya Selina pun teriak dan meminta tolong kepada Jackie Chan. Akhirnya aksi tonjok-tonjokan pun terjadi. Namun, faktanya dia adalah seorang anggota kepolisian Hong Kong yang sedang ngeprank dengan bertujuan agar di persidangan nanti Selina mau membuka mulut tentang kebusukan bosnya yaitu Cutau. Setelah itu, serasa tidak aman berada di rumahnya, akhirnya mereka pun pergi ke rumah Jackie Chan. Lanjut, di saat mau pulang, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh beberapa anak buahnya Cutau yang ingin membunuh Selina. Dan akhirnya, aksi baku hantam pun terjadi lagi. Setelah beres mengatasi penjahat tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanannya dan kemudian sampailah mereka di rumah Jackie Chan. Melihat rumahnya dengan keadaan mati lampu, dengan waspada mereka pun masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah si cantik Amei, pacarnya Jackie Chan bersama teman-temannya yang sedang merayakan ulang tahun Jackie Chan yang ke-100. Sedikit bocoran ya, kalau pengen tahu, Amei ini dulunya tuh mantan pacar saya. Ya cuman berhubung saya tidak mau hidup di luar negeri gitu ya, akhirnya saya putuskan sajalah. Lanjut, melihat Jackie Chan membawa cewek lain ke rumahnya dan hanya memakai baju aduhai, Amei pun marah dan melempar kuenya ke muka Jackie Chan.我冇事。阿 May， 阿 May 啊，阿 May 你冇事啊嘛？ Setelah itu, dengan tidak sengaja, Selina melihat foto-foto Jackie Chan bersama teman-temannya. Dan temannya itu tidak lain adalah orang yang berusaha membunuhnya saat di rumahnya itu. Dan pada akhirnya Selina pun tahu maksud tujuan orang itu hanya ngeprank. Lanjut, Selina pun membalas kembali Jackie Chan dengan menghapus beberapa bukti rekamannya untuk di persidangan nanti. Setelah itu dia merekam kembali dan berpura-pura manja kepada Jackie Chan agar di persidangan nanti Jackie Chan dipermalukan oleh semua orang. Kemudian dia pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan Jackie Chan. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba.
Jackie Chan yang bangun kesiangan dan kaget melihat Selina tidak ada, dan akhirnya Jackie Chan pun berangkat hanya membawa sebuah rekaman saja sebagai saksi tersebut. Setelah sampai di pengadilan, Jackie Chan yang tidak tahu rekamannya sudah dirubah, akhirnya rekaman pun diputar. Alih-alih rekaman saksi yang diputar, namun ternyata rekaman tersebut membuat semua orang dalam ruangan tertawa mendengarnya. 我嗰陣倒瀉產嘅情形唔係你哋想象咁噶，唉。 Singkat cerita, Chutao pun bebas. Dengan rasa kesal karena sudah membuatnya di penjara, akhirnya Chutao merencanakan kejahatannya dengan membunuh Selina dan menjebak Jackie Chan, sehingga di saat pembunuhan nanti bukti akan mengarah kepada Jackie Chan. 我年年都有選美會噶嘛。我就做到你最威。 Scene pindah dengan diperlihatkan Jackie Chan yang sedang sibuk melayani banyaknya pengaduan dari masyarakat. Namun, ada seseorang kenalan Jackie Chan yang sedang bertugas mencari Selina. Alih-alih mencari informasi keberadaan Selina, namun di sini orang tersebut berkhianat dan berniat menjebak Jackie Chan. Jackie Chan yang tidak mengetahui akan dijebak hanya duduk santai sambil melayani pengaduan dari masyarakat. 記住，咩啊咩啊，你要講咩話？哎呀，星期日嗰度我冇問題啊，你冇收線住啊，等陣啊。喂， Lanjut, akhirnya Jackie Chan pun bertemu dengan Amei. Amei yang menunggu lama kesal kepada Jackie Chan dan mengomelinya dengan manja. Jackie Chan juga berusaha menjelaskannya karena Jackie Chan lagi sibuk dan sedang menunggu informasi keberadaan Selina. 喂，呢件案你都調咗去鄉下咯，做呢咁多做咩喎？ 我條氣唔順。 Tidak lama kemudian bunyi telepon pun tiba. Karena HP-nya tidak mempunyai pulsa, akhirnya Jackie Chan pergi menuju wartel untuk menghubunginya kembali. Alih-alih mau ke wartel, Jackie Chan menitipkan mobilnya kepada Amei dan sambil menahan mobilnya karena mobilnya tidak mempunyai rem. Lanjut, Jackie Chan pun menelpon orang tersebut dan kemudian orang tersebut mengatakan kepada Jackie Chan bahwa Selina berada di Villa Puncak Bogor disekap. Kemudian scene pindah ke tempat Amei. Amei yang telah gak sabar menunggu telepon dari Jackie Chan, dengan cerobohnya Amei melepas mobil tersebut dan menghampirinya. Karena Amei meninggalkan mobilnya, dengan tidak disangka mobil tersebut mau menabrak dirinya. Namun beruntungnya Jackie Chan dengan refleks langsung memeluk Amei dan menghindarinya. Mobilnya pun menabrak wartel tersebut. Dengan rasa tidak menyesal, Jackie Chan pun berkesempatan untuk pergi dari Amei dan menuju Villa Puncak Bogor. Singkat cerita, Jackie Chan pun sampai di lokasi Puncak Bogor. Karena tidak tahu ini jebakan, Jackie Chan pun menerobos masuk ke dalam dengan gaya akrobatiknya. Dan akhirnya Selina pun berhasil ditemukan dan disekap oleh anak buahnya Chutao. Jackie Chan pun berusaha membebaskan Selina, namun di saat terdesak dengan rasa kebetulan ada Sersan Man datang yang menolong. Alih-alih mau menolong Jackie Chan, namun faktanya si Sersan Man ternyata telah berkhianat kepada Jackie Chan dan telah bekerja sama pula dengan Chutao. 估唔到你。 Namun dengan tidak disangka pula, target utama pembunuhan tersebut tidak lain adalah Sersan Man sendiri yang bertujuan untuk memfitnah Jackie Chan sebagai tersangka pembunuhannya. Meski ada sedikit perlawanan, namun dari sini Jackie Chan berhasil dilumpuhkan dengan cara dibius. Namun di sini Selina berhasil kabur. 你搞掂佢，我清理現場。我今 Singkat cerita, akhirnya berita pembunuhan Sersan Man pun tersebar. Dan dengan ditunjukkan pula perdebatan antara Paman Bill bersama Inspektur Raymond. Di sini, Paman Bill berusaha meyakinkan Inspektur Raymond bahwa Jackie Chan telah dijebak oleh komplotan anak buahnya Chutao. Namun, Inspektur Raymond tidak bisa berbuat apa karena bukti pembunuhan tersebut mengarah kepada Jackie Chan. 我係表叔。如果換 Tidak lama kemudian Jackie Chan pun sadar dari obat bius. Karena dari obat bius, garaneng dinya. Karena dari efek obat bius, Jackie Chan tidak mengingat kejadian tersebut. Dari sini, Jackie Chan menelpon pacarnya Amei. Kemudian Amei menceritakan kejadian berita tersebut.
唔知點算啊？ Dengan rasa frustasi, Jackie Chan pun pergi bergegas menuju kantor polisi, tempat dia bekerja. Sesampainya di kantor, Jackie Chan berusaha menjelaskan kepada Inspektur Raymond, namun Inspektur Raymond tidak menanggapi penjelasan tersebut karena bukti pembunuhan mengarah kepada Jackie Chan. Setelah itu, Inspektur Raymond mengatakan kepada Jackie Chan bahwa dia akan dijerat pasal pembunuhan. Kemudian, Inspektur Raymond menyuruh anak buahnya untuk memborgolnya. 佢㗎，我點會為以前嗰啲咁嘅小？而家唔係包青天時代，乜嘢都要講證據㗎。帶佢去拘留所， Yes sir。係一級謀殺。 Dengan rasa kesal, marah, akhirnya Jackie Chan nekat menyandra Inspektur Raymond dan mengatakan kepada Inspektur Raymond, setiap dalam menangani kasus, Inspektur Raymond hanya duduk di kursi dan menyuruh anak buahnya yang mengerjakannya, sehingga tidak tahu kondisi lapangan itu seperti apa. 諗住同邊條女食飯，我哋搏命拉人罪，告豬肚唔入，就諗條屎橋叫我補條味咋，我哋就要揾條命嚟教飛，你冇出聲。 Dengan tidak ada pilihan lain, Jackie Chan pun menangani kasus ini dengan sendiri. Karena menurut Jackie Chan, dengan mengandalkan orang, kasus ini tidak akan terselesaikan. 我條命係我嘅，我有分數。 Jackie Chan pun keluar dari kantor kepolisian dengan menyandra Inspektur Raymond dan pergi menaiki mobil. Setelah itu, di pertengahan perjalanan, Jackie Chan menurunkan Inspektur Raymond dan bergegas mencari Chu Tao untuk membersihkan nama baiknya. Setelah itu, Jackie Chan menunggu di sebuah mall besar dengan ditemani pacarnya Amei. Lanjut, scene pindah dengan diperlihatkannya Serena yang sedang menuju ke sebuah ruangan yang dimana terdapat data-data penting dari Chu Tao. Dan ternyata tujuan Serena menuju ke ruangan penting itu adalah untuk mencuri data-datanya mantan bosnya itu, tidak lain adalah Chu Tao. Namun, aksinya itu pun diketahui langsung oleh Chu Tao. 老細，咩事啊？我啲電腦資料係邊個？一定係 Selina。 Lanjut, akhirnya Chu Tao bersama anak buahnya pergi ke lokasi ruangan tersebut. Dengan kebetulan, Jackie Chan pun menemukan si tua bangka Chu Tao. Dari sini terjadilah baku hantam memperebutkan data penting tersebut. à? 你係殺沙之民嘅目擊證人，我靠晒你。喂，喺度。 Tidak lama kemudian, karena banyak kegaduhan di mal tersebut, ada beberapa anggota kepolisian yang datang. Di saat mau menangkap, si polisi tersebut dipukul jatuh oleh anak buahnya Chu Tao. Kemudian, mereka pun melapor ke pusat tentang kejadian tersebut. Setelah itu, scene pindah dengan ditunjukkannya sebuah aksi pergelutan dengan memperebutkan data-data yang berada di dalam koper itu. Kemudian, si koper itu pun dijatuhkan oleh anak buahnya ke bawah. Amei yang kebetulan berada dekat di satu lantai di bawah, Jackie Chan pun menyuruh untuk mengambilnya. Alih-alih mau mengambilnya, ada si Chu Tao yang berpapasan dengan Amei. Kemudian Amei pun ditendang sampai terlempar ke bawah. Chu Tao! Melihat pacarnya ditendang jatuh ke bawah, Jackie Chan pun yang tersulut amarahnya lompat ke bawah dengan menuruni tiang. Dan akhirnya si Chu Tao pun berhasil ditangkap. Dengan secara kebetulan, Inspektur Raymond bersama anak buahnya pun datang. Dari sini Paman Bill bersama anggotanya mengatakan kepada Jackie Chan untuk tenang dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun Jackie Chan dengan rasa sangat marahnya mengatakan kepada Paman Bill bahwa Jackie Chan tidak menyesal untuk membunuhnya. Hukum hanya berpihak kepada si penjahat berduit seperti si Chu Tao. Tidak lama kemudian Selina pun datang dan menjelaskan bahwa yang membunuh Sher Sanmin adalah anak buahnya dan semua bukti kejahatannya ada di dalam koper. Kemudian dari atas ada pengacara Chu Tao yang menghampiri dan berbicara akan menuntutnya atas tuduhan penyerangan. Alih-alih akan takut atas ancamannya, pada akhirnya Jackie Chan pun malah menampol mereka semua dan cerita pun selesai.
Gimana kawan-kawan, seru gak ceritanya? Mungkin segini dululah untuk film alur ceritanya ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Saya Mang Ulas di sini mengucapkan hatur nuhun.